Wih, lagi ngapain di sini? Nungguin orang ya? Enggak Kak Beli, cuman pengen duduk-duduk aja cari sama segar. Soalnya udah pengen nongkrong-nongkrong nih. Sabar dulu, Wi. Semua tuh akan indah pada waktunya. Kalau waktunya Tuhan, itu pasti yang paling indah. Nah, seperti saat kita akan beribadah ini, kita masih online nih, Wi. Tapi nanti kita bisa secara offline beribadah walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Wi. Betul banget Kak Beli. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita lihat pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Wi, kira-kira dalam minggu ini ada berita sukacita apa nih, Wi? Ada dong Kak Beli, jemaat kita ada yang berulang tahun. Siapa mereka? Ini dia. Nah Kak Beli, aku mau ingetin nih buat seluruh jemaat yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda bisa mengirimkannya di nomor rekening berikut ini. Oke, ini aja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah dan God bless you. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa biarlah setiap kita yang hari-hari ini mungkin mengalami segala macam persoalan, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Mari kita kita mau datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu. Layakan setiap kami Tuhan Yesus untuk datang menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Allah memberkati setiap rumah demi rumah, setiap jaringan internet yang dipakai. Biarlah hadirat Tuhan nyata, lawatan Tuhan nyata, ada kemenangan, ada kesembuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracarlah Tuhan, kami siap. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan selalu erat dalam pelukan-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu.
Yesus kekasih jiwaku, bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Datang ke hadirat-Nya, naikkan ucapan syukur kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami menikmati Engkau Tuhan, ini kerinduan kami, ini Tuhan, Kau baik buat kami. kami
Layaklah Engkau Tuhan dipuji, dibesarkan. Kita katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Amin. Yes Lord, hanya Engkau yang layak diagung tempat ini. Kami memuji-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu terus yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Kami memuji Engkau Tuhan, lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama semuanya kita mau katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good.
good, so good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. One more time. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Woo! Sekali katakan, you are good all the time. Yeah. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Sekali lagi. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang baik setiap waktu. Yeah. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Dan Tuhan, setelah kami menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami seperti tanah yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang dibagikan pada pagi hari ini menolong kami untuk terus berubah menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa biar kuasa Allah yang dari tempat maha tinggi menolong kami semua untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami semakin diubahkan. Hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Hidup seturut jalan-jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong hamba-Mu ini, memberitakan firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya setiap kita ada di dalam kondisi penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, di tangan saya ada KTP, Kartu Tanda Penduduk. Dan KTP ini menjadi sangat penting bagi setiap kita. Karena apa? Karena di KTP ini tertulis keterangan, karakteristik tentang kita sebagai pemilik KTP ini atau kartu tanda penduduk ini. Nah Bapak Ibu, di dalam KTP ini bertuliskan nama saya, Samuel Bambang Prasetyo, lalu jenis kelamin laki-laki, kemudian ada agama Kristen, juga ada pekerjaan, kewarganegaraan, dan berlakunya sampai kapan. Saya mau pinjam istilah di luar negeri. Kalau dia di luar negeri bukan namanya kartu tanda penduduk, tetapi identity card. Atau artinya kartu diskon. Oh enggak. Kartu identitas Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang dituliskan identitas kita. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sadar atau tidak, KTP ini akan mempengaruhi cara kita hidup. Mempengaruhi bagaimana kita berlaku sehari-hari. Seperti yang tertulis di dalam KTP ini. Contoh yang paling jelas adalah di sini dituliskan kewarganegaraannya adalah WNI atau warga negara Indonesia. Maka secara otomatis
pemilik KTP atau dalam hal ini saya, pemilik KTP ini, saya harus hidup sesuai dengan identitas atau karakteristik sebagai seorang warga negara Indonesia. Ini yang akan menolong saya untuk saya hidup tidak sembarangan. Karena sebagai warga negara Indonesia tentunya kita tahu bahwa negara ini adalah negara yang penuh dengan aturan. Banyak sekali aturan. Karena saya sebagai warga negara Indonesia, maka saya harus mengikuti semua aturan-aturan sebagai warga negara Indonesia. Lalu, apa yang terjadi kepada orang yang tidak mempunyai kartu identitas? Yang pasti mereka akan berperilaku atau bertindak semaunya sendiri. Bebas menurut mereka, ya, bebas menurut mereka, dan tidak jelas karena tidak ada aturan yang berlaku bagi orang tersebut karena tidak punya identitas atau kartu identitas ini. Sehingga saya mau katakan bahwa identitas ini sangat penting dan sangat mempengaruhi tindak tanduk kita setiap hari. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang hari ini kita akan bahas itu diambil dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Matius 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus, ya, ketika dia sedang berkhotbah, dia menyampaikan identitas setiap pengikut-pengikutnya. Nah, di dalam ilmu penggalian Alkitab, Bapak Ibu, kitab Matius ini memiliki tema, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Sehingga ketika kita mempelajari kitab Matius di pasal ke-5 ini, disinilah awalnya Tuhan. Setelah kita lihat di pasal pertama, Tuhan Yesus diceritakan lahir dari keluarga Raja, keturunan Daud. Dan di pasal ke-5 ini kita melihat Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Raja. Dan apa? Tidak hanya itu, dia sedang memberitahukan kepada setiap para pengikutnya, yaitu identitas mereka. Karena di dalam kerajaan, setiap orang harus tahu identitas mereka, yaitu identitas warga kerajaan Allah. Dan secara khusus, pasal 5 ayat 13 sampai 16, betul-betul Tuhan Yesus memberitahukan, menekankan bahwa identitas setiap anak-anak Tuhan, setiap pengikut-pengikut Yesus Kristus adalah garam dan terang. Amin. Secara khusus pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan sedang mengajarkan bahwa kita adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, Bapak Ibu, masih ada aja beberapa orang Kristen yang tidak tahu identitas mereka. Seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 ini, yaitu sebagai garam. Lalu pagi hari ini kita akan melihat apakah identitas garam ini yang Tuhan ingin sampaikan. Saya mau bawa kita untuk melihat definisi dari identitas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat definisi dari identitas, saya mengutip dari kamus Merriam-Webster. Dikatakan bahwa identitas ini adalah essence atau esensi atau karakteristik yang berbeda dari yang lain. Ya. Jadi ini hanya dimiliki oleh sesuatu. Ini yang menjadi karakter dia, ini yang menjadi identitas dia, ini yang menjadi essence dia. Sehingga kalau Tuhan Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya
bahwa para pengikutnya itu adalah garam, maka ya yang perlu kita ketahui, ada apa di balik kata garam? Ada apa di balik kata garam sebagai identitas ini? Setidaknya saya menemukan dua hal yang menjadi identitas garam. Dan sama-sama kita akan belajar. Sudah belum kita menghidupi identitas kita sebagai garam? Atau kalau kita lihat di KTP, agama kita Kristen. Benar enggak kita menghidupi identitas kita sebagai orang Kristen? Atau yang sering kali kita mendengar, dia mah Kristen KTP-nya doang. Kalau istilahnya yang masuk surga nanti KTP-nya aja. Karena yang Kristen adalah KTP-nya. Tetapi di sini saya mau ajak setiap kita untuk betul-betul memaknai kata garam atau identitas sebagai garam. Baik, yang pertama, karakteristik atau esensi dari garam. Ciri khas dari garam, sehingga Tuhan pakai kata garam ini menjadi perumpamaan ya untuk orang-orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Yang pertama, karakteristik dari garam adalah garam itu konsisten dengan rasa asin, Bapak Ibu. Atau saya mau katakan konsisten dengan pengaruh yang baik. Benar Bapak Ibu yang baik? Tidak. Tidak cukup di kata baik. Karena baik bagi saya belum tentu baik bagi Bapak Ibu. Tapi kita harus bergeser dari sesuatu pengaruh yang baik masuk kepada pengaruh yang benar. Amin. Tetapi benar saja, di luaran banyak kebenaran nih Bapak Ibu. Kebenaran menurut siapa? Menurut agama siapa? Menurut agama apa? Menurut apa? Menurut siapa? Kebenaran ini jadi luas. Sehingga mari kita sepakati. Yang dibilang pengaruh yang ada di dalam garam di sini maksudnya adalah pengaruh yang benar, benar sesuai firman Tuhan Bapak Ibu. Dia konsisten dengan rasa asin atau konsisten dengan pengaruh yang benar sesuai firman Tuhan. Garam selalu konsisten untuk mengubah keadaan atau rasa dari makanan. Nah begini, kalau Bapak Ibu lihat ya makanan dimanapun, makanan entah itu western atau eastern atau yang rumahan atau yang restoran mewah sekalipun, garam itu selalu memberikan pengaruh. Ya, tidak peduli jenis masakannya apa Bapak Ibu. Garam selalu memberikan rasa asin. Ketika koki sedang memasak atau ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga sedang masak, menyiapkan makanan bagi keluarganya, dia butuh rasa asin, dia tahu dia harus cari siapa atau cari apa. Yaitu cari garam. Dan poin saya adalah Bapak Ibu, kalau dikatakan kita adalah garam Bapak Ibu, maka kita konsisten dengan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan untuk kita hidupi. Nggak peduli di dalam kondisi apapun. Kalau saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi. Nah, panitia mimbar Bapak Ibu, Gereja Baptis Indonesia Rosipina memang secara khusus mengambil topik atau mengambil tema tetaplah menggarami dunia. Itu ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Dan ini menjadi tema ulang tahun gereja kita yang ke-17. Tetaplah menggarami dunia. Kami berpikir bahwa pandemi seringkali menghalangi setiap orang untuk apa? Untuk memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kami rindu kita semua sebagai jemaat Rosipina, kita rindu tidak peduli kondisi apapun, kita harus nyatakan, kita harus hidupi status kita sebagai garam di mana kita senantiasa memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan rasa asin yang menjadi karakteristiknya
dari garam menjadi garam berbeda dari sesuatu di luar dirinya. Konsistensi ini yang penting Bapak Ibu. Sekarang kalau dikatakan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar hanya pada situasi yang enak saja, saya rasa kita belum tahu kualitas kekristenan kita. Dan secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dan kita semua diizinkan Tuhan ada dalam situasi sulit seperti sekarang. Karena apa? Tuhan betul-betul memurnikan setiap para pengikutnya. Apakah betul kita saat ini hidup dalam status kita, dalam identitas sebagai garam? Atau ternyata kita bukan garam? Ya, karena dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, kalimat jika garam itu menjadi tawar seringkali membingungkan kita Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah menemukan garam itu menjadi tawar. Betul nggak? Dimanapun, di rumah siapapun, di dapur gereja, di dapurnya Om Frankie, di dapurnya siapa? Daniel. Semuanya garam itu rasanya asin. Sehingga kalau kita kaitkan dengan identitas kita, Bapak Ibu, peran kita sebagai garam-garam dunia, sebagai orang Kristen, maka situasi sulit, kondisi apapun baik buruk, sama sekali tidak mempengaruhi identitas kita. Dan sama sekali tidak mempengaruhi fungsi kita yang memberikan rasa asin kepada orang di sekitar kita. Ya. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Orang Kristen harusnya mempermudah orang lain untuk hidup menjadi lebih baik. Bukan justru jadi penghalang. Karena pengaruh garam itu begitu luar biasa. Makanan yang jadinya hambar, yang tadinya hambar, jadi enak. Lalu apa? Daging yang tanpa garam, itu diberikan garam bisa jadi awet. Bahkan saya baca, garam juga bisa berfungsi sebagai obat. Jadi lihat Bapak Ibu, kalau kita dikatakan garam, artinya kita memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam lingkungan terdekat kita, keluarga. Keluarga adalah sebuah lembaga sosial yang terkecil di dalam masyarakat. Sekarang gini, saya yakin dan percaya, kalau setiap kita, orang-orang Kristen, betul-betul menghidupi status identitas kita sebagai garam di tengah keluarga, Bapak Ibu. Dan melihat anggota keluarga kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Maka sangat minim sekali kok kita menghadapi konflik di dalam keluarga. Karena apa? Jelas. Aturan yang kita lakukan, aturan yang kita hidupi adalah aturan kerajaan Allah. Aturan ini akan menolong kita terhindar dari permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak terjadi, yang harusnya tidak dialami oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup sebagai garam di tengah keluarga, di mana kita melihat ayah, ibu kita, anak kita sebagai anggota dari tubuh Kristus, maka kita akan belajar saling menghormati. Ini asik nih. Suami mengasihi istri, itu kan? Lalu istri tunduk kepada suami. Atau tanduk. Enggak juga ya. Enggak kayak gitu. Tapi firman Tuhan katakan istri tunduk kepada suami. Lalu anak-anak mengasihi orang tua. Dan orang tua jangan sampai membuat rasa pahit di dalam hati setiap anak-anak. Indah banget bukan? Karena ketika kita menghidupi identitas kita ini, maka di tengah keluarga atau lembaga sosial yang terkecil, keluarga menjadi surga di dalam dunia Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya. Keluarga menjadi surga di dalam dunia. Tapi bagaimana nih kalau seandainya kita sebagai orang Kristen, tapi malah justru di dalam kehidupan keluarga kita sama sekali tidak menunjukkan identitas kita sebagai garam.
atau tidak memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Suami tidak mengasihi istri, dikit-dikit main tangan, ya kan? Istri tidak menghormati otoritas daripada suami. Apa aja dibantah, semua nggak mau diatur, nggak mau diarahkan. Anak hilang hormat terhadap orang tua, membantah segala sesuatunya jadi kacau karena kita tidak menghidupi cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi betapa penting sekali ketika kita hari ini membicarakan identitas. Karena tema tetaplah menggarami dunia, ini harus berangkat dari identitas kita lebih dulu. Kita harus tahu dulu identitas kita, bahwa kita ini adalah garam Bapak Ibu. Garam dunia, baru kita menggarami. Tapi kalau seandainya kita sendiri belum tahu siapa kita, nonsens lah kalau kita bilang kita akan menggarami keluarga kita. Nggak mungkin itu terjadi. Dan saya percaya bahwa sesuatu yang baik di dalam diri kita itu dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu betul-betul tahu bagaimana harus menghidupi identitas ini di dalam keluarga. Saya tahu pengaruh yang baik di dalam keluarga ini akan Bapak Ibu bawa kemanapun Bapak Ibu pergi. Bapak Ibu bawa ke lingkungan gereja. Bapak Ibu bawa ke lingkungan pekerjaan. Bapak Ibu bawa atau saudara-saudara bawa ke lingkungan apa? Rekan-rekan yang masih kuliah, saudara bawa di lingkungan kuliah. Dimanapun kita berada, pengaruh yang baik ini di dalam keluarga kita bawa kemanapun kita pergi. Dan itu berangkat dari pemahaman, pengetahuan yang benar akan identitas sebagai garam yang konsisten memberikan pengaruh yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita lihat diri kita masing-masing? Mari kita nilai diri kita masing-masing. Sudah belum keberadaan kita memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita? Atau istri kita bete, istri kita marah-marah sama kita, suami kita jengkel sama kita, kesel sama kita, anak-anak kita nggak hormat sama kita. Kita lupa kalau kita hidup di dalam identitas sebagai garam di tengah keluarga kita. Dan bagaimana identitas kita ini kita juga harus hidupi di dalam lingkungan orang percaya. Apakah dengan kehadiran kita, orang yang tadinya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, lihat hidup kita, mereka semakin giat sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang tadinya nggak melayani Tuhan, karena kita, mereka mau melayani Tuhan. Atau sebalikannya, kebalikannya, orang yang tadinya setia sama Tuhan, orang yang tadinya ke gereja, gara-gara lihat kita, jadi malas ke gereja. Orang yang tadinya mau melayani Tuhan, jadi mundur dari pelayanan, gara-gara hidup kita. Yang sama sekali tidak merepresentasikan identitas garam ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini betul-betul menolong gereja ini untuk menghidupi identitasnya. Dan tema ini saya percaya akan hidup di dalam diri setiap umat Tuhan. Bukan kebetulan kok, ulang tahun ke-17 ini, gereja kita, ini kalau usia 17 tahun ini usia akhir balik Bapak Ibu, meninggalkan sifat kekanak-kanakannya, masuk kepada sifat yang lebih dewasa. Dan gereja ini akan membawa setiap jemaatnya untuk semakin kenal Tuhan dan meninggalkan setiap sifat kanak-kanaknya. Itu yang pertama, konsisten. Nggak peduli dalam kondisi apapun. Nggak peduli di lingkungan manapun. Kalau Anda garam, pasti Anda akan memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, dalam hal ini, ya ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama gali firman Tuhan. Saya bersyukur ya, dalam kondisi pandemi, di dalam jam doa, saya melihat adanya penambahan jiwa-jiwa yang hadir. Saya bersyukur bahwa kemarin itu kita ada 30 orang. Saya tahu situasi pandemi ternyata menunjukkan kualitas kita.
pandemi justru membuat kita semakin giat berdoa. Ya, saya tahu Bapak Ibu mungkin sibuk, tetapi dalam kondisi seperti ini justru membuat kita ayo semakin giat berdoa, semakin giat berseru kepada Tuhan. Dan setiap kita harusnya sadar bahwa doa ini menjadi kekuatan buat kita. Itu sebabnya di kesempatan yang baik saat ini saya juga mengundang kepada jemaat yang belum bergabung di dalam jam doa. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu nggak melihat siapa yang pimpin pujian, siapa yang nyampaikan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu berangkat dari hati yang memang rindu berdoa. Isi dari jam doa ini adalah ucapan syukur, naikkan doa, permohonan kepada Tuhan. Betul-betul kita diberkati ketika kita melihat sesama orang percaya, sesama jemaat di Rosipina bersatu hati berdoa. Dan saya rindukan juga kalau Bapak Ibu diberkati, mari ajak saudara-saudaranya, rekan-rekan seiman, ayo undang mereka untuk berdoa, ayo kita bersama-sama berdoa. Saya percaya firman Tuhan katakan kalau kita bertobat, berbalik, merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, maka mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Kondisi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana jemaat ini terus dibawa kepada perubahan, kepada kualitas yang sesungguhnya. Gak peduli pandemi, tapi tetap konsisten memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Baik, yang kedua Bapak Ibu, karakteristik dari garam, ya. Yang kedua adalah garam itu hilang ketika ia berperan, ketika berfungsi, ketika dia bertugas. Garam tidak terlihat ketika dia sedang memberikan rasa. Nah, ini saya ambil dari imajinasi saya dan melihat kenyataan bahwa garam dapur yang kita gunakan itu dia larut ke dalam makanan, ya. Ketika garam itu diambil lalu ditaburi, maka kita sudah tidak bisa lihat lagi garamnya mana. Yang ada sayurnya jadi enak. Dia hilang, tapi pengaruhnya ada. Nah, untuk garam dapur yang kita gunakan sekarang itu berbeda dengan garam garam yang digunakan di era Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa di era Tuhan Yesus itu garamnya berbeda. Berbedanya di mana? Yaitu kemurniannya Bapak Ibu. Kalau di eranya Tuhan Yesus, garam itu kemurniannya itu berbanding 30 dan 70. Ya, 30 garam, 70-nya itu unsur lain. Atau bisa juga 50-50. 50 garam, 50-nya unsur yang lain. Unsur yang lainnya itu apa? Unsur dalam tanah, bercampur. Atau bahkan juga bercampur dengan sayuran juga. Itu yang kita perlu pahami. Sehingga kita mengerti kalau di sini dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Nah, jadi kalau di eranya Tuhan Yesus, garam itu bersatu dengan unsur dalam tanah. Seperti kerikil Bapak Ibu. Kalau lihat bentuknya itu seperti kerikil, batu-batu kerikil, segini-segini ya. Sehingga kalau kadar garamnya sudah hilang, maka yang tertinggal hanya kadar tanah. Ya, batu-batuan, bentuknya seperti batu itu. Tidak ada gunanya lagi. Nah, biasanya orang-orang itu mengumpulkan batu-batu bekas garam ini, ya kan? Dikumpulkan, nggak ada yang mau simpan di dalam rumah, karena udah nggak ada gunanya. Lalu apa yang dipakai? Ini digunakan untuk apa? Ya udah, dibuang aja di pinggir jalan, di depan rumah, dan diinjek-injek orang. Nggak ada gunanya lagi. Tapi kalau selama batu ini masih ada unsur garamnya, dia akan simpan dan dipakai untuk digunakan dan berfungsi bagi orang. Sehingga kalau kita menggunakan terminologi garam saat ini sebenarnya nggak beda jauh. Yang dimaksudkan di sini hilang ketika berperan, berfungsi, bertugas. Garam yang kita gunakan saat ini Bapak Ibu, kita bisa pelajari bersama bahwa ketika seseorang Kristen memberikan pengaruh, ya, jangan berharap mereka itu mau memberikan pengaruh
Tetapi juga di saat yang bersamaan mereka masih ingin dilihat orang dalam waktu bersamaan. Jadi jangan sampai kita orang Kristen ini mau memberikan pengaruh yang baik, yang benar, tetapi juga ingin dilihat orang dalam waktu yang bersamaan. Karena sifat garam yang kita ketahui saat ini, dia hilang ketika dia berperan dan berfungsi. Bapak Ibu, terkadang ketika kita hilang dari hadapan manusia, Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk tidak sombong dan mengembalikan kehormatan, kebanggaan, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kadang waktu kita dalam situasi pandemi seperti ini kan banyak orang yang memberikan sosial kepada orang. Tapi jangan sampai ada dalam hati kita untuk ingin dilihat orang. Tapi biarlah pengaruh kita betul-betul hanya Tuhan saja yang melihat, betul-betul Tuhan saja yang menilai dan memberikan reward-nya buat kita. Karena jelas di sini tujuannya Bapak Ibu itu ada di ayat yang ke-16. Ya, ayat ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sebab mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, pengaruh perbuatan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan memuliakan Bapamu di surga. Tujuannya cuma satu Bapak Ibu, ketika kita berpengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan, menghidupi identitas kita sebagai garam dunia. Tujuannya cuma satu, supaya orang lain memuliakan Tuhan, supaya orang lain semakin mencintai Tuhan, supaya orang lain semakin rindu kenal Tuhan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen menjadi batu sandungan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, yang pertama, pelajari dan hidupi identitas kita sebagai garam. Apa sih yang harus kita jalani sebagai orang Kristen? Bukan hanya di KTP saja. Tapi betul-betul Kristen di sini kita tahu bagaimana cara hidup seorang Kristen. Kita pelajari bagaimana pelajari firman Tuhan, hidupi firman Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama kita belajar. Karena kita itu tanpa Kristus, kita itu seperti batu-batuan yang gak ada gunanya. Tapi ketika ada garam di dalamnya, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada kebenaran firman Allah, membuat kita bisa memberikan pengaruh yang berbeda, yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen dari orang-orang lain yang gak kenal Tuhan. Jadi pelajari dan hidupi identitas ini Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita sama-sama berperan, berfungsi, bertugas sebagaimana seharusnya sebagai garam. Jangan hidupi identitas yang lain. Ini kalau seandainya nih ya, identitas saya di sini jenis kelaminnya laki-laki. Tapi tiba-tiba saya berperilaku sebagai seorang perempuan. Nama saya Samuel. Kalau siang, kalau malam di atas jam 10 jadi Samantha. Enggak ya Bapak Ibu ya. Nama Samuel ya Samuel, bukan Samantha kalau malam. Dan kelingking juga hati-hati. Jangan sampai kita pria, kelingkingnya ngetril. Kalau ngetril udah beda lagi. Ya, kelingkingnya harus tegas. Intermezzo Bapak Ibu. Jadi intinya kita harus menghidupi, berperan, berfungsi, bertugas sebagaimana identitas kita. Kalau garam ya udah memberikan rasa asin. Dalam hal ini memberikan pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kita harus belajar rela, merelakan diri untuk tidak dilihat orang. Karena apa? Ketika kita tidak dilihat orang, disitulah kita sedang memberikan pengaruh. Dan nggak apa-apa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak dilihat atau mungkin tidak dipandang oleh orang, tapi pastikan ketika Bapak Ibu memberikan pengaruh. Pengaruh itu yang mengubahkan hidup banyak orang. Pengaruh itu yang mengubahkan dunia ini. Dan satu hal Bapak Ibu, kalau temanya tetaplah menggarami dunia, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa dunia
Ya ampun, ini gede banget proyeknya, dunia. Tapi saya percaya, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus tidak bisa mengubah dunia, setidaknya Tuhan memampukan kita semua. Tuhan memampukan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua mengubahkan dunia seseorang. Amin. Dunia istri, dunia suami, dunia anak-anak, dunia orang-orang di sekitar. Seseorang ini, Bapak Ibu, bisa mengubahkan dunia mereka. Amin untuk firman Tuhan. Dan biarlah sekali lagi efek atau implikasi atau sesuatu yang harus dicapai dari seseorang Kristen, seseorang pengikut Yesus Kristus untuk menghidupi identitasnya sebagai garam dan terang adalah di ayat yang ke-16 bagian yang B dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami baca. Tuhan, kami menyadari saat ini, kami mau hidupi identitas kami. Kami mau hidupi status kami sebagai garam dunia. Sebagaimana Tuhan sendiri menyatakan identitas kami sebagai garam. Kami bukan dalam proses menjadi garam, tetapi kami adalah garam. Karena ketika kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami adalah garam dunia. Kami sudah dikuduskan, kami sudah dibenarkan karena Engkau adalah Allah yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang benar. Kami harus menghidupi status ini. Itu sebabnya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri beracara sepenuhnya, menolong setiap umat-Mu untuk hidup di dalam status, di dalam identitas ini. Karena kami masih bergumul dengan unsur-unsur tanah yang ada di dalam diri kami. Kami butuh Roh Kudus senantiasa mengajar. Kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami, untuk kami taat terhadap pimpinan Tuhan. Sehingga kami bisa berfungsi sebagaimana kami seharusnya berfungsi sebagai garam. Jangan sampai Tuhan kami dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai Tuhan kami mau menghidupi status kami mau menghidupi identitas kami sebagai garam dunia ini. Dan kami mau memberikan pengaruh bagi dunia ini, atau setidaknya bagi dunia seseorang, dimanapun Tuhan percayakan kami untuk melayaninya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami berdoa bagi umat Tuhan, biar firman ini menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka, bahkan menyadarkan mereka situasi buruk sama sekali tidak bisa menghalangi, situasi buruk sama sekali tidak bisa membatasi pengaruh yang luar biasa di dalam diri mereka sebagai garam dunia. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami, umat Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami diberi waktu dan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami diberi kesempatan Bapa untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mendapat kekuatan Bapa, mendapat penghiburan Tuhan. Bahkan kami diteguhkan untuk iman kami tetap berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan dan waktu yang indah boleh kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami satukan hati kami Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada anak-anak Tuhan yang terus berseru kepadamu Tuhan. Untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami. Presiden kami Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan Engkau yang berikan hikmat. Tuhan Engkau yang memampukan Pak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Bahkan di tengah-tengah keadaan bangsa ini Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan ada masalah, ada pergumulan yang dihadapi dengan adanya virus COVID-19 Tuhan. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa hikmat yang daripadamu Bapa. Apapun yang menjadi rencanamu Tuhan Engkau taruh dalam hati dan
pikiran para pemimpin kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau juga berikan solusi yang terbaik Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk vaksin yang sudah ada Tuhan dan nanti akan disebarkan. Tuhan Engkau saja yang campur tangan. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik Tuhan. Engkau juga yang memampukan sehingga Bapa kami boleh terlepas dari masalah virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa berikan kekuatan bagi pemerintah negara kami Bapa di dalam membangun kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan. Kehidupan ekonomi Bapa kami berdoa Tuhan sehingga ekonomi negara bangsa ini Tuhan boleh kembali bangkit Bapa. Dan kami boleh melihat pembangunan demi pembangunan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami pun berdoa Bapa, kalau sebentar lagi Tuhan ada pemilihan pimpinan-pimpinan daerah, Tuhan Engkau juga yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Berikan keamanan, berikan kedamaian, dan biarlah ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan akan Engkau pilih dan akan memimpin di daerah-daerah. Sehingga kami boleh melihat Indonesia boleh bangkit, Indonesia boleh kembali maju Tuhan, Indonesia boleh terlepas dari segala pergumulan-pergumulan ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Bapa, Indonesia nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara ini, pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi bangsa kami. Engkau Allah yang turut campur tangan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami menanti waktu Tuhan. Kami menanti akan kuasa dan mujizat Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami pun bersyukur Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Bapa kalau sampai hari ini kami masih boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan lewat online Tuhan. Kami percaya Bapa jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang maha hadir Tuhan. Engkau hadir Bapa dan Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Bapa. Kami mungkin tidak tahu apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, tangan pengasihan Tuhan menjamah, mengurapi Tuhan, menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, apapun masalah yang sedang mereka hadapi Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan solusi, memberikan jalan terbaik bagi mereka Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, mereka senantiasa berharap dan bersandar hanya kepadamu saja Tuhan. Kami rindu Bapa, umat-Mu, jemaat-Mu di gereja Rosipina ini Tuhan, boleh menjadi garam Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun dan apapun yang sedang mereka hadapi, tetap Tuhan menjadi garam yang boleh menggarami orang-orang di sekitar Tuhan. Dan sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun bersyukur kepadamu Bapa, untuk anak-anak-Mu Bapa yang begitu setia, Bapa boleh melayani Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau yang memperhitungkan segalanya Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang begitu setia Tuhan, yang terus melayani Engkau. Berikan kesehatan senantiasa Tuhan, berikan kekuatan Bapa. Dan biarlah ya Bapa, sungguh lewat pelayanan demi pelayanan yang kami boleh lakukan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami rindu Bapa, di tengah keadaan yang sulit sekalipun Bapa, kami boleh melihat ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, dan kami mau bawa Tuhan pergumulan kami, pergumulan bangsa ini, pergumulan gereja ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan, buat persiapan untuk perayaan Natal. Kami mau merayakan Tuhan akan kelahiran-Mu Bapa. Kami mau merayakan Tuhan kemenangan di mana Engkau datang ke dalam dunia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau terus juga yang memberkati panitia yang ada. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat Bapa. Taruh di dalam hati dan pikiran setiap panitia apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, acara perayaan Natal yang boleh kami persiapkan, sungguh boleh memberkati setiap kami, memberkati jemaat-Mu, bahkan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan lewat perayaan Natal nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Demikianlah firman Tuhan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia.
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai kepada kekekalan. Mari semua jemaat yang sudah menerima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mau menjadi garam dan terang dunia, yang memberikan arti bagi sesama. Ku mau bersaksi dimanapun ku ada, Kaulah jawaban bagi dunia. Menjadi garam dan terang dunia, yang memberikan arti bagi sesama. Mau bersaksi dimanapun ku ada, Kaulah jawaban bagi dunia. Jawaban bagi dunia. Yesus jawaban bagi dunia. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.